Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pembuatan project Android pada Eclipse. Untuk membuat project baru, silakan pilih menu File, New Android Application Project. Untuk application name atau nama aplikasi, contoh misalkan pertama. Nama pertama, huruf pertama itu disarankan huruf kapital. Kemudian ini adalah package name. Package name ini adalah package name default atau example. Kita bisa ganti misalkan nama kita sendiri. Nah, ini adalah untuk minimum SDK, misalkan kita Gingerbread. Nah, langsung saja kita pilih next. Next. Nah, ini adalah icon aplikasi kita. Misalkan mau pakai icon default dari Android, atau misalkan kita merubah icon kita dari clipart yang sudah disediakan, atau kita juga bisa merubah dengan teks, atau bisa dengan icon button kita sendiri. Sini di browse letak icon kita. Sini saya akan menggunakan icon yang sudah disediakan. Misalkan ini, kita juga bisa, di sini kita klik circle, atau kita rubah warnanya, misalkan menjadi warna biru. Sini. Nah, setelah selesai, tinggal next. Kita pilih blank activity. Next. Nah, sini adalah activity pertama yang dibuat oleh sistem. Kita mau namakan dengan misalkan activity 1. Finish. Nah, ini adalah activity pertama yang dibuat. Ketika kita buat project baru, otomatis satu activity ter-create. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang struktur project-nya. Jadi, struktur project pada Android itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen coding atau kelas Java. Kemudian yang kedua adalah komponen tampilan atau layout dengan kelas XML. Nah, letak dari kelas Java itu ada pada folder src, kemudian di package project. Sini. Di sini adalah package yang sesuai tadi kita saat pembuatan project. Nah, di sini adalah kelas Java-nya. Kita buka. Nah, di kelas inilah kita nanti mengontrol layout yang ada di folder res. Sini layoutnya dibuka, folder res. Nah, di sini adalah layout.xml. Nah, jadi setiap komponen yang kita masukkan di sini, nanti kita akan kontrol melalui kelas .java, melalui coding-coding Java di sini. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai beberapa folder yang ada di folder res ini. Yang pertama adalah drawable.
drawable ini adalah folder untuk menyimpan gambar. Jadi misalkan kita membutuhkan sebuah gambar atau dalam bentuk JPEG ataupun PNG misalkan, kita letakkan pada folder drawable. Terserah kita mau memilih folder drawable yang HDPI, LDPI, MDPI, atau yang lain yang ini. Itu disesuaikan dengan besar kecilnya resolusi gambar. Misalkan gambar yang kita masukkan gambar dengan resolusi sedang atau kecil, misalkan besar, kita masukkan ke dalam folder HDPI ataupun bisa XHDPI. Nah, di folder layout ini adalah letak tampilan atau layout XML-nya. Nah, semisal kita mau merubah sebuah values atau teks pada layout ini, kita bisa melalui kelas string ini yang ada di folder values. Nah, kita langsung saja untuk membuat sebuah contoh penggunaan beberapa komponen yang ada pada Eclipse untuk pendesainan sebuah interface atau antarmuka. Pertama, saya akan jelaskan beberapa komponen yang sering digunakan. Pertama adalah form widget. Form widget terdiri dari ada text view. Text view ada 4 macam. Yang pertama adalah text view yang sedang, sini yang, kemudian ada large atau yang besar, kemudian medium, kemudian ada small, sangat kecil. Ini. Nah, masing-masing fungsi atau event pada text view ini sama persis. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau menggunakan sebagai judul atau header di sini, bisa menggunakan yang besar ataupun yang sedang di sini. Nah, kemudian ada button. Ada small button, ada toggle button. Kemudian ada checkbox, sama. Ada radio button. Ada spinner. Spinner ini biasanya kalau pada pemrograman desktop, kita biasa sebut dengan combo box. Nah, ada progress bar atau seekbar di sini. Ada semua di sini. Kemudian untuk text field di sini ada. Nah, di sini kita menjumpai beberapa text field. Text field adalah untuk pengisian data. Ada khusus untuk karakter ABC, ada first name, last name, password, ataupun untuk angka. Di sini sudah disediakan masing-masing. Tetapi sebenarnya kita cukup menggunakan satu. Nanti tinggal kita atur di properties input type-nya. Input type-nya kita mau pakai seperti apa. Seperti itu. Sebenarnya di properties ini sudah lengkap. Nah, kemudian kita menginjak ke layout. Di layout adalah dasar untuk menampung beberapa komponen yang tadi saya jelaskan di atas di sini. Jadi sebelum kita memasukkan ini ke layout ini, dasar yang pertama harus diletakkan adalah layout. Di sini layout dasarnya adalah relative layout. Nah, semisal kita mau melihat coding atau shortcode XML, bisa kita lihat melalui activity.xml di sini. Nah, di sini adalah coding XML untuk membuat satu buah layout, yaitu relative layout. Nah, kemudian selain relative layout, sebenarnya masih ada beberapa layout lain. Contohnya linear layout, yang vertikal maupun horizontal, kemudian ada grid layout, frame layout. Tetapi yang kita sering gunakan adalah relative layout dan linear layout.
Kemudian pada folder composite ini ada list view, ya, ada list view. Nanti kita juga praktekkan. Ada scroll view di sini yang sering kita gunakan juga. Ada slide drawer dan beberapa di sini. Kemudian ada image and media. Image and media contohnya kita bisa menggunakan image view untuk menampilkan gambar, image button untuk memasukkan button bergambar. Kemudian ada galeri, video view, dan media controller. Nah, di sini juga banyak sekali masih, tapi saya pada tutorial ini saya akan fokus pada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, contohnya untuk mempraktekkan beberapa komponen dasar, saya akan memasukkan pertama medium tag di sini, medium tag. Kemudian ada text field. Kita bisa panjangkan sampai tepi kanan kiri. Kemudian tambahkan satu lagi, medium. Kita masukkan text field lagi. Panjangkan. Nah, kita masukkan button, satu button. Kemudian satu text field lagi dan satu text field lagi. Sini. Nah, setelah saya rancang di sini saya akan ubah untuk label atau text view. Di sini kita bisa rubah teksnya dengan cara klik kanan edit text. Di sini bisa, atau langsung kita mengarah ke properti sini. Misalkan kita ambil contoh nama pertama misalkan. Kemudian nama lengkap. Sini nama belakang. Kemudian buttonnya bisa dirubah juga. Proses misalkan. Nama lengkap. ID-nya. Untuk ID, untuk label ini tidak perlu dirubah ID-nya. Karena nanti tidak kita proses. Tetapi yang nanti kita proses adalah text field yang sebagai inputan pengisian text field ini dan button. Nah, makanya text field ini karena kita akan proses, maka perlu dirubah ID-nya. Ataupun ID defaultnya nggak masalah, tetapi lebih mudah kita rubah ID. Misalkan text nama pertama, text nama belakang, nama lengkap, buttonnya juga. Nah, jangan lupa save, Ctrl S. Nah, setelah selesai seperti ini, nanti konsepnya adalah pertama yang akan dipelajari adalah bagaimana kita mengontrol komponen yang ada di sini melalui kelas Java ini. Yang kedua, nanti bagaimana kita bisa melakukan event atau pengambilan data dari
teks yang diisikan ke dalam text field ini. Event pengambilannya seperti apa nanti. Kemudian saat diklik proses, nanti nama yang dimasukkan di sini dan yang dimasukkan di sini nanti diambil, kemudian ditampilkan di nama lengkap. Jadi misalkan nama pertama Andi, kemudian nama belakangnya Andi Pratama misalkan. Jadi nama pertama Andi, nama belakangnya Pratama. Saat diklik proses, nanti di sini muncul Andi Pratama, atau kita kasih jeda spasi, misalkan Andi spasi Pratama. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kelas Java di sini. Kelas Java. Langkah pertama adalah kita deklarasikan variabel untuk mengontrol komponen-komponen yang ada di layout ini. Di sini ada text field yang akan diproses, text field nama belakang, button, dan text field nama lengkap. Kenapa untuk text view ini enggak? Karena text view ini cuma sebagai label, tidak akan diproses. Langsung saja, misalkan edit tag, karena komponen yang dimasukkan adalah dari kelas edit tag tadi, txt nama pertama. Nah, misalkan, nama depan. Di sini saya ganti nama depan, supaya mempermudah. Nama depan. Nama depan, kemudian edit text, txt nama belakang, edit text, txt nama lengkap. Kemudian tinggal button. Nah, supaya kita tidak mengetikkan secara keseluruhan, kita bisa menggunakan fasilitas autocomplete ataupun text sugesti dengan menggunakan tombol kontrol spasi. Jadi kita klik kontrol dan spasi. Jadi nanti akan muncul text sugesti, button, ptn proses. Di sini. Langkah selanjutnya adalah proses pengontrolan, pengendalian untuk komponen yang ada di layout ini. Diambil alih oleh variabel-variabel yang sudah kita buat di sini. Txt nama depan sama dengan FileViewID r.id txt nama pertama. Tadi sudah saya rubah, belum saya save. r.id txt nama depan. Nah, di sini masih error karena belum di cache. Klik di sini atau bisa arahkan kursor di sini. Tinggal di add cache to edit tag. Jadi bahwa menjelaskan bahwa ini berasal dari kelas edit tag. Nah, kemudian yang kedua, yang sama ini kita tinggal copy paste txt nama belakang, txt nama lengkap sama txt nama belakang, txt nama lengkap. Itu tinggal button ptn proses sama dengan FileViewID r.id ptn proses. Arahkan di sini sama, otomatis menyesuaikan dari kelas asalnya. Nah, karena nanti ada event klik pada button proses, maka kita perlu mengenalkan button proses ini dengan event on click-nya. Kita bisa menggunakan proses implement di sini, on click,
yang view, kita bisa add implement seperti ini, nanti muncul generate-nya. Tetapi kita juga bisa menggunakan langsung dari kelasnya. Misalkan di sini saya hapus importnya dulu. Misalkan btn process set on click. Langsung kita masukkan new on click-nya. Nah, otomatis akan tergenerate on click untuk satu button ini. Kita bisa arahkan kursor ke sini untuk mengenerate importnya. Oke, selesai. Nah, nanti saat event klik, berarti adalah saat button diklik, nanti prosesnya dimasukkan di metode ini, metode on click-nya. Nah, proses yang terjadi adalah pertama kita ambil teks dari txt nama depan, kita sementara tampung dalam suatu variabel string, misalkan nama depan sama dengan txt nama depan get text. Nah, ini adalah event pengambilannya. Get text, jadi txt nama depan kemudian diambil teksnya. To string, dijadikan string. Karena defaultnya ini adalah edit tag. Jadi ketika txt nama depan get tag ini, teks yang diambil masih dalam kelas edit tag. Nah, makanya kita jadikan string. Karena variabel yang menampung adalah variabel dari string. Kemudian string nama belakang sama dengan txt nama belakang get tag. Itu string. Kemudian untuk nama lengkap sama dengan nama depan plus nama belakang. Nah, tapi nanti saat tampil, nanti tidak ada spasi. Misalkan Andi, nama belakangnya Pratama, jadi Andi Pratama, nggak ada spasi. Makanya kita tambah spasi di sini. Spasi kosong. Nah, kemudian baru setelah nama lengkapnya diperoleh, kita baru masukkan ke dalam txt nama lengkap. Prosesnya seperti itu. Set tag. Nah, set tag yang dimasukkan adalah nama lengkap. Nah, semacam ini. Nah, ini adalah proses pengambilan isi text field dan pemasukan teksnya ke dalam text field lagi. Ini proses pengambilan txt, nama txt, get text. Kemudian untuk proses pengisian txt, set text. Seperti itu. Nah, kemudian saya coba untuk menjalankannya. Di sini saya menggunakan emulator VirtualBox ya. Nah, di sini. Misalkan nama depan Andi, nama belakangnya Pratama. Kita proses. Nah, di sini langsung muncul Andi spasi Pratama. Ini adalah proses pengambilan teks dari sini, kemudian ditampung dalam variabel, kemudian pengambilan dari teks yang ini ditampung dalam variabel, kemudian ketika diklik proses, variabel nama depan dan variabel nama belakang ini digabung dan diberi satu spasi melalui petik kosong tadi yang saya sudah tambahkan. Nah, mungkin untuk tutorial yang pertama ini untuk pembelajaran dasar ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya yang
komponen-komponen yang lain ini saya akan sampaikan di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih, semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam belajar aplikasi Android. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.